Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Ken. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Ken. Dia ini adalah salah satu karakter dari serial game fighting yang sangat terkenal, yaitu Street Fighter. Si Ken ini adalah rivalnya dari si Ryu dengan identik dia ini memakai baju berwarna merah, sedangkan untuk si Ryu itu berbaju berwarna putih. Dan untuk figur Ken yang akan gue bahas sekarang, ini adalah Ken dari versi Street Fighter 5. Bisa dilihat dari penampakan Kennya sendiri, kalau yang di versi Street Fighter 5 ini dari rambutnya juga berbeda, terus dari bagian bajunya juga sangat berbeda, karena untuk bagian bajunya ini dia ini kayak dibuka gitu bagian bajunya dan memakai kaos berwarna hitam gitu. Sedangkan untuk di versi Street Fighter yang lainnya, Ken ini selalu identik menggunakan baju berwarna merah semua seperti Ryu. Lalu untuk kalian yang ingin mau beli figur ini adalah figur buatan dari Storm Collectible, dan untuk harganya sekarang kurang lebih di harga 1 jutaan lah ya untuk sekarang. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat tampilan figurnya ya dari luar seperti apa. Terus di bagian bawahnya ada gambar si Ken-nya di sini. Lalu di bagian tengahnya ada logo dari Street Fighter 5, dan di bagian sampingnya lagi ada tulisan Ken, dan di bagian bawahnya ada logo dari Storm Collectible. Di bagian sampingnya lagi ini ada gambar Ken-nya ya, gambar kartunnya dari si Ken, dan di bagian atasnya juga ada tulisan Ken, dan di bagian bawahnya ada logo dari Street Fighter 5. Di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-pose yang kita bisa lakukan dan berbagai macam aksesoris juga yang kita dapat ya. Kita bisa lihat dari pose-pose yang ada di belakang sini. Terus di bagian sampingnya lagi sama seperti di bagian sampingnya tadi ada gambar si Ken. Terus di bagian atasnya ada logo dari Street Fighter 5, dan di bagian bawahnya seperti ini. Lanjut kita langsung buka aja ya isi dalam dari box figur ini. Oke teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 2 buah blister, 1 buah kertas manual, dan juga 1 buah wallpaper yang berisi gambar dari stage yang ada di Street Fighter 5. Untuk wallpapernya sendiri ini terbuat dari bahan kertas ya, full kertas, dan ini kita bisa melihat ini adalah gambar dari stage yang ada di Street Fighter 5. Lalu untuk di bagian blisternya ini kita mulai bahas. Untuk di blister pertama ini kita bisa melihat figurnya dari si Ken di sini yang di bagian tengah. Lalu kita juga dapat berbagai macam aksesorisnya di sini, mulai dari parts kepalanya kita dapat 3 parts kepala pengganti ya. Jadi ada parts kepala yang normal, terus ada yang kayak teriak juga, dan juga ada yang lagi kayak mengeluarkan jurus gitu. Lalu untuk parts tangannya kita juga dapat lumayan banyak di sini. Total untuk parts tangan yang kita dapat total ada 8 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti. Lalu kita juga dapat berbagai macam efek partsnya. Untuk di blister kedua di sini kita dapat stand-nya ya. Dapat stand dan juga dapat parts efek yaitu Hadoken-nya. Dan yang terakhir di sini kita dapat kertas manual. Kertas manual ini berisi yang pasti panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya seperti apa. Terus cara mengganti face sculpt-nya, dan juga cara memasang parts-parts efeknya seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 buah blister, 1 buah kertas manual, dan wallpaper berisi stage yang ada di Street Fighter 5. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Storm Collectible Ken. Dan pertama kita mulai bahas dari detail dan penampakan dari figurnya dulu. Untuk dari penampakannya menurut gue sih ini udah cukup mirip ya dengan si Ken yang ada di Street Fighter 5. Mulai dari bagian rambut, terus dari kostumnya ya. Kostumnya ini udah mirip banget sih menurut gue dengan si Ken yang ada di Street Fighter 5. Terus untuk detail dari figurnya, mulai dari bagian rambutnya, gue suka sih untuk di bagian rambut ini dia kayak ada helai-helai dari rambutnya. Terus untuk di bagian bajunya, nah bisa kalian lihat ini bajunya berwarna hitam, dan di sini kayak ada aksen kayak ketat-ketatnya gitu ya. Jadi kayak ada kerut-kerutan dari bagian bajunya. Dan di bagian belakangnya juga
Nah, kayak ada kerut-kerutannya gitu. Jadi seolah-olah nih bajunya ketat banget gitu, sampai kayak ada garis-garisnya gitu. Lalu untuk di bagian ini bagian bajunya ya, yang diikat di bagian pinggangnya, dan ini terbuat dari karet semua, jadi lentur. Jadi kalau kalian gerak-gerakin itu nggak menghalangi artikulasi dari figurnya sendiri. Terus untuk di bagian kakinya seperti ini, sama kayak ada detail dari kerut-kerutan gitu ya, kerut-kerutan baju dan celananya gitu. Menurut gua dibuat dengan bagus untuk kerut-kerutannya. Untuk warna catnya sendiri, menurut gua warna catnya juga dibuat dengan cukup baik sih. Walaupun kalau kita lihat dengan secara detail, itu warna catnya sih masih kurang rapih lah gitu ya. Kayak ada garis-garis yang keluar gitu. Kayak seperti di bagian tangannya, itu di bagian jarinya kayak ada hitam-hitamnya. Terus ya kalau kita lihat dengan detail banget ya emang nggak rapih banget untuk warna catnya. Cuman udah overall menurut gue sih ini udah dibuat dengan cukup bagus. Terus untuk di bagian mukanya juga menurut gue sih ini udah mirip ya dengan si Ken. Cuman gue sayangnya kita nggak dapet face sculpt dia yang lagi senyum aja gitu. Padahal si Ken ini kan sering banget kayak identik lah dengan dia ini selalu senyum gitu. Kayak di dalam kotaknya sendiri itu dia selalu senyum, dan di bagian sampingnya dia senyum, tapi kita nggak dapet face sculpt yang senyum gitu di dalam figur ini. Menurut gue sayang aja. Lalu untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri ya, atas bawah juga, dan untuk di bagian lehernya ini kita bisa gerakin juga ya. Jadi untuk leher ini kayak bahannya karet gitu yang lembut, termasuk di bagian badannya ini juga bahannya karet, jadi cukup lentur ya, nah, bisa dilihat. Cuman untuk di bagian leher ini menurut gua agak sedikit kendor sih. Jadi kita naikin sedikit ke atasnya udah langsung copot gitu. Jadi ya cukup mengganggu aja sih. Lalu untuk di bagian rambut belakangnya ini juga ada artikulasinya ya. Jadi bisa naik, terus bisa ke samping-samping juga. Lalu untuk di bagian tangannya ini kita bisa muter-muter ya, 360 derajat nggak ada masalah. Terus bisa maju-maju gitu ya, kayak ada butterfly joinnya juga. Terus ini bisa nekuk. Di bagian tangannya ini juga ada artikulasinya, cukup fleksibel. Cuman untuk yang di bagian sebelah kiri ini, untuk di bagian ininya, nah bisa kalian lihat, ini menurut gua cukup gampang sih untuk copotnya. Untuk di bagian sini menurut gua sih agak sedikit kendor gitu, jadi kalau melakukan pose juga cukup mengganggu juga. Lalu untuk di bagian badannya ini bisa atas bawah ya, bisa gerak-gerak. Untuk di bagian perutnya ini juga pinggangnya, ini kita juga bisa gerak-gerakin. Jadi cukup fleksibel ya untuk di bagian dada dan di bagian perutnya. Terus untuk di bagian kaki ini kita bisa majuin ke depan. Cuman ya untuk artikulasi di bagian kaki ini menurut gue sih agak sedikit terbatas ya. Dia ini kayak artikulasi sebenarnya keras gitu ya. Cuman keras yang dalam artian menurut gue agak sedikit ngeri gitu kerasnya. Ngeri takut patah gitu. Ya kelihatannya kan kalau keras kan sebenarnya bagus ya, jadi dia seret. Cuman nggak tahu kenapa kalau ini kerasnya itu beda gitu, kerasnya yang takut patah gitu kalau digerakin. Jadi kalau kita gerakin ke depan, ini kakinya ke depan ini bisa, terus ke belakang juga bisa. Cuman ya itu tadi yang gue bilang agak keras. Terus ini kita bisa nengkokin juga, nah seperti ini. Cuman nengkoknya nggak terlalu banyak juga ya kurang lebih segini. Cuman di bagian sini juga kakinya juga menurut gue sih gampang copot juga di bagian sini. Jadi ya menurut gue ya untuk artikulasinya ya gitu, ada beberapa kekurangan ya, karena beberapa partsnya itu agak suka gampang copot ya. Di bagian kakinya juga sama, bisa naik turun. Terus di ujung kakinya juga bisa kita gerakin. Terus di sini teman-teman kita juga dapat berbagai macam efek parts ya, yang cukup banyak menurut gue di sini kita dapatnya. Yang pertama di sini ada efek parts api gitu yang kita bisa selipin nanti di bagian kakinya. Cuman untuk selipinnya sendiri menurut gue sih agak aneh juga sih, karena ini kayak kegedean gitu ya. Untuk efek partsnya kayak kekecilan. Jadi untuk masukin ke bagian kakinya ini ya menurut gue agak sedikit dipaksain gitu. Di sini kita juga dapat ini parts untuk dia mengeluarkan jurus ya, jurus yang di bagian kakinya itu nanti kakinya tinggal kita selipin di sini. Dan ini bahannya dia plastik, menurut gue ya cukup bagus lah untuk warnanya ya, warna api-api gitu, jadi keren juga. Dan ini parts api yang dia untuk Shoryuken ya, dan ini juga dibuat dengan bagus menurut gue. Dan yang terakhir di sini kita dapat parts effect untuk Hadokennya. Jadi ini Hadokennya berwarna merah ya, berbeda dengan si Ryu yang berwarna biru. Semua efek partsnya gue puas sih, kita dapat banyak menurut gue, dan semua efek partsnya juga dibuat dengan bagus menurut gue.
Terus kita juga dapat aksesoris berupa rambut-rambutnya ya. Jadi ini rambut bagian depannya nanti kita bisa ganti-ganti sesuai dengan pose yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita lagi melakukan pose menyerang dan rambut Ken itu agak terbang ke samping, kita juga bisa pakai yang ini. Untuk cara gantinya sangat mudah. Jadi ini tinggal kita copot ya di bagian poninya, bisa dicopot seperti ini. Dan ini kita tinggal tusukin lagi. Nah, untuk di bagian poninya seperti ini. Jadi ya seolah-olah Ken ini rambutnya kayak terbang ke samping gitu. Oke teman-teman, jadi untuk figur Storm Collectible Ken ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan cukup bagus. Dari penampakan figurnya sendiri, ini udah mirip banget sih ya dengan Ken yang ada di Street Fighter 5. Terus yang paling gue suka juga di figur ini, kita dapat banyak untuk effect partsnya dan juga aksesoris-aksesorisnya. Jadi nggak pelit lah gitu untuk si Storm Collectible ini. Untuk kekurangan dari gue untuk figur ini itu ada di bagian artikulasinya yang untuk kita gerakin itu menurut gue cukup keras. Dan beberapa sendinya itu juga gampang copot. Jadi pada saat kita melakukan pose-pose itu menurut gua cukup menyulitkan aja. Jadi overall menurut gua untuk kalian pencinta dari Street Fighter, menurut gua ini figur sangat recommended banget untuk kalian koleksi. Karena sejauh ini adalah figur Street Fighter 5 yang paling bagus menurut gua. Dan overall untuk skor dari gua untuk figur ini gua kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.